Oke, selamat pagi adik-adik. Ya, berjumpa lagi dengan saya Mr. Bustok ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang tata surya. Ini lanjutan dari video yang sebelumnya, materi yang sebelumnya ya. Nah, jadi pada sebelumnya kita udah belajar tentang gaya gravitasi. Nah, jadi sekarang kita perdalam lagi tentang tata surya ini. Nah, jadi sebelum ke tata surya, kita mengenal dulu yang namanya alam semesta. Karena memang di alam semesta inilah terdapat tata surya ini. Nah, kalau dikatakan alam semesta, ini adalah jagat raya yang tidak ada batasnya. Bahkan hanya Tuhan yang tahu, kata beberapa ilmuwan atau bahkan orang juga ya, dan kita juga sebenarnya seperti itu. Nah, dalam alam semesta ini, disinilah terdapat galaksi. Oke, nah dalam galaksi ini terdapatlah tata surya kita. Nah, dalam tata surya kita baru terdapatlah matahari dan juga planet-planet. Nah, dalam planet inilah terdapat manusia atau kita sendiri ya. Nah, jadi kita mulai dulu dari alam semesta. Kira-kira penampakannya seperti apa? Ya, inilah alam semesta kita ya. Dimana di sini yang kita lihat yang berwarna atau yang bersinar ini adalah galaksi-galaksi. Nah, jadi sangat banyak sekali, miliaran dan jutaan ya jumlahnya di angkasa. Nah, jadi ini misalnya yang kecil ini pun, yang kecil ini adalah galaksi, atau misalnya ini juga adalah galaksi, ini juga adalah galaksi. Oke, itulah tata alam semesta atau jagat raya. Nah, kalau galaksi ini sendiri kira-kira gambarnya gimana? Oke, inilah gambar atau penampakan galaksi yang dibuat oleh atau diambil oleh astronot ya di luar angkasa. Nah, dan yang kembali lagi kita lihat ini, yang cahaya-cahaya yang putih ini kayak lampu ini adalah bagian-bagian dari galaksi ini atau kita katakan tata surya. Nah, jadi salah satu dari yang kecil ini adalah tata surya kita ya. Nah, jadi boleh kita definisikan dulu tentang galaksi ini. Nah, jadi galaksi adalah kumpulan dari miliaran, nah ini ya, bintang-bintang yang saling berkelompok membentuk suatu putaran besar di ruang angkasa. Nah, jadi untuk galaksi ini salah satu contohnya adalah galaksi Bima Sakti. Nah, kenapa kita ambil galaksi Bima Sakti atau yang sering disebut dengan Milky Way? Karena memang dalam galaksi inilah tata surya kita terdapat ya. Nah, dalam tata surya kita ini, disinilah tempat planet dan matahari nanti ya. Gambarnya galaksi Bima Sakti kira-kira seperti ini. Nah, ini ya, seperti putaran besar di ruang angkasa ya. Nah, dan salah satu dari bintang ini, dari cahaya ini adalah tata surya kita. Ini ya. Oke. Nah, untuk tata surya ini boleh kita katakan, untuk tata surya ini gambarnya nanti akan seperti ini. Nah, jadi boleh kita perhatikan dulu bahwa tata surya ini ada matahari dan planet, dan di mana planet-planet mengitari matahari ini. Nah, jadi boleh kita definisikanlah bahwa tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang. Oke, ada sebuah bintang yang disebut matahari sebagai pusat. Oke ya, bisa jelas ya, ini matahari sebagai pusatnya. Kemudian lagi, dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, jadi semua objek di sini yaitu ada 8 planet beserta satelitnya masing-masing. Kemudian ada asteroid, komet, dan meteor ya. Nah, jadi kenapa bisa semua benda-benda ini tetap di sini atau stasioner? Karena adanya gaya gravitasi oleh matahari ini. Jadi ada gaya tarik semuanya. Makanya stabil ya. Makanya di awal kita belajar tentang gravitasi. Nah, jadi kalau dikatakan planet udah pasti yang ini, kemudian kalau asteroid ya mungkin ini, kemudian juga komet ini ya, atau meteor juga bisa, itu adalah bintang yang jatuh. Nah, boleh lebih jelas lagi gambarnya bisa kita lihat ini. Oke, ini matahari atau sun. Atau boleh lebih dekat lagi kita lihat seperti ini. Oke, boleh lebih dekat lagi, misalnya seperti ini juga. Nah, di sini kita lihat nih matahari dengan
sinarnya dan dengan panasnya. Dan disinilah matahari planet-planet mengitarinya sesuai dengan orbit masing-masing. Oke, nah jadi yang pertama kita bahas yaitu yang di pusatnya nih, yaitu matahari. Oke, matahari adalah bintang. Nah, jadi kalau tadi galaksi kita katakan kumpulan dari miliaran bintang, berarti dari miliaran itu disitulah salah satunya adalah matahari kita. Nah, jadi sangat banyak sekali. Dan perlu kita ketahui adalah bahwa matahari bukan bintang terbesar. Masih banyak sekali bintang yang jauh lebih besar daripada matahari kita. Walaupun matahari itu untuk ukuran kita manusia itu sudah sangat besar sekali ya. Kemudian matahari menghasilkan cahaya sendiri. Nah, itu udah jelas karena memang matahari itu sumber energi untuk bumi. Nah, cahayanya itu timbul dari energi yang dihasilkan melalui reaksi fusi nuklir. Ini adalah salah satu reaksi penggabungan inti atom ya. Boleh kita tuliskan, reaksi fusi adalah reaksi penggabungan inti atom hidrogen membentuk inti atom helium. Oke, nah jadi hidrogen tambah hidrogen maka menghasilkan helium dan dipancarkan energi. Nah, inilah reaksi yang terjadi di matahari ya. Nah, energinya ini, energi matahari ini boleh berbentuk dua jenis. Yang pertama bentuknya adalah cahaya atau sinar, kemudian yang kedua adalah panas atau kalor. Makanya kalau siang hari kita bisa melihat terang karena matahari memberikan cahaya, dan juga kita merasakan panas terik matahari ya, karena juga matahari menghasilkan energi panas atau kalor. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk energi ini bagaimana cara menghitungnya atau berapa besarnya? Nah, itu dirumuskan oleh Albert Einstein, yaitu E sama dengan M kali C pangkat 2. Ini rumus populer dari Albert Einstein. Dimana di sini E-nya itulah energi yang ditundukkan dalam satuan joule, kemudian M adalah massa yang berubah menjadi energi atau dalam satuan kilogram nanti, kemudian C adalah kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Oke, langsung ke contoh soal. Jika di matahari terjadi reaksi atom hidrogen sebanyak 2,5 ton, hitunglah energi yang dihasilkan oleh matahari. Nah, jadi boleh kita buat, diketahui di sini massanya 2,5 ton, kemudian yang ditanya energinya. Oke, langsung saja, energi itu kan M kali C pangkat 2, berarti M-nya sama dengan 2500. Nah, kenapa 2500? Karena ton ke kilogram itu kita kali 1000 ya. C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 kuadratkan, maka kita peroleh jadi 2500 ini sama aja dengan 2,5 kali 10 pangkat 3, kemudian ini kita kuadratkan 9, kemudian 10 pangkat 8 jadi 10 pangkat 16 dikalikan ya, kemudian kita kalikan 2,5 kali 9 itu 22,5, kemudian 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 16, pangkatnya kita jumlahkan berarti jadi 10 pangkat 19, atau lebih sederhana lagi, atau bisa kita katakan bentuk bakunya jadi 2,25 20, karena bentuk baku harus satu angka bukan 0 di depan koma ya. Oke, inilah besar energi yang dihasilkan oleh matahari jika 2,5 ton hidrogennya berubah atau mengalami reaksi fusi. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang struktur matahari. Nah, untuk struktur matahari bisa kita lihat dulu kira-kira penampakan matahari itu seperti apa. Nah, inilah matahari kalau sudah agak dekat dengan matahari ya, yang diambil oleh astronot di luar angkasa. Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri, andaikan matahari ini kita belah, maka bagiannya atau lapisannya apa aja bisa kita lihat seperti ini. Oke, inilah matahari. Ya. Nah, kita bahas dulu satu persatu di sini. Nah, struktur matahari. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yaitu ada yang disebut dengan ini internal structure, berarti bagian dalam, ada inner core, ini intinya maksudnya. Kemudian radiatif zone, berarti zona radiasi. Ini juga zona konveksi ya.
Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi bagiannya itu terdiri dari 4. Yang pertama ada inti matahari, ini inti matahari. Kemudian yang kedua ada fotosfer, ini fotosfer. Kemudian kromosfer, ini kromosfer. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah korona. Jadi korona itu adalah bagian yang ini ya, yang atmosfer luarnya ini di sini. Oke, nah jadi kita bahas satu persatu, yaitu inti matahari. Nah, inti matahari ini berarti yang di sini. Nah, disinilah tempat reaksi fusi nuklir tadi, dimana di sini atom hidrogennya mengalami reaksi fusi, bergabung membentuk menjadi helium dan memancarkan sinar dan panas ya. Nah, di inti matahari ini suhunya nanti akan mencapai 15 juta derajat Celcius, berarti bagian yang ini ya. Dan pada bagian ini terdapat 2 zona, yaitu yang pertama zona radiasi. Ini bisa kita lihat ya, radiatif zona, berarti zona radiasi yang ini, yaitu tempat perpindahan energi yang dihasilkan dari reaksi fusi ke bagian luar secara radiasi atau pancaran. Jadi energi yang di sini itu dipancarkan keluar. Oke, setelah masuk ke zona konveksi. Zona konveksi itu adalah bagian yang lebih luar dari zona radiasi ini. Berarti kalau ini inti, ini adalah zona radiasi, maka zona konveksi ini bisa kita lihat ya, yang warna kuning ini. Oke. Nah, zona konveksi ini adalah tempat untuk meneruskan energi dari radiasi ke bagian fotosfer. Nah, jadi dari bagian dalam keluar lagi, makin keluar lagi ya. Oke. Yang dialirkan katanya secara konveksi, secara aliran. Nah, kalau di zona radiasi secara pancaran, kalau konveksi itu secara aliran. Nah, kemudian di sini juga terjadi aliran gas panas menuju keluar dan gas yang dingin akan bergerak ke dalam dan begitu seterusnya. Nah, jadi bagian yang di sini, ini kita lihat ini surface flows, itu adalah aliran gas. Nah, jadi di sini tempat ada 2 siklus. Nah, jadi yang bagian yang suhu yang panas itu akan keluar, sedangkan suhu yang dingin akan masuk ke dalam. Nah, dan itu akan berlanjut terus siklusnya. Makanya ada reaksi terus dalam matahari ini. Oke, itulah bagian-bagian dari inti matahari. Kemudian yang kedua adalah fotosfer, lapisan cahaya. Nah, ini berasal dari kata foto. Foto itu artinya cahaya, atau boleh kita katakan sinar. Nah, jadi boleh kita buat di sini, fotosfer itu adalah cahaya putih yang tampak oleh mata kita sehari-hari. Nah, jadi yang kita lihat itu, yang menerangi kita adalah fotosfer matahari. Kemudian ini juga dapat merusak mata karena memang sangat menyilaukan. Makanya jangan sering-sering melihat matahari lama gitu ya. Kalau melihat sebentar mungkin boleh-boleh saja, tapi kalau kita lihat terus maka itu akan merusak mata kita. Kemudian pada fotosfer ini suhu antara 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Wah, ini juga termasuk panas sekali ya. Kemudian juga ketebalannya itu 500 km. Jadi walaupun di sini kita lihat sedikit ini ya bagiannya ini. Coba lihat ini, yang warna bagian yang ini, yang ada hitam ini adalah fotosfer. Nah, ini walaupun kecil itu 500 km, itu jauh sekali. Nah, kemudian yang berikut adalah kromosfer. Nah, kita lihat lagi, kromosfer itu adalah yang ini. Coba nih, ini kromosfer, bagian sisi luarnya nih ya, kulit paling luar adalah kromosfer. Nah, lapisan ini dikatakan adalah lapisan atmosfer bagian dalam matahari, itulah kromosfer. Kemudian ketebalannya adalah 2.000 sampai 3.000 km. Kemudian suhu di sini itu adalah 4.000 sampai 10.000 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini dia juga memancarkan cahaya merah yang lemah. Makanya kadang kalau kita lihat matahari itu dia ada sedikit warna merahnya ya. Oke, tapi walaupun sedikit lemah, itu dipancarkan oleh kromosfer, bagian sisi atau kulitnya ini. Nah, kemudian yang berikut ini corona. Ini corona ini bukan virus corona ya, Dik ya. Walaupun sekarang lagi mewabah di seluruh dunia. Ini dari dulu udah ada namanya, bagian dari matahari, corona ya. Oke, kalau kita lihat corona itu adalah ini.
Sebenarnya corona ini artinya adalah mahkota sebenarnya ya, mahkota. Nah, jadi corona adalah lapisan atmosfer bagian luar matahari yang berbentuk mahkota. Ini berbentuk mahkota. Kemudian dapat dilihat pada saat gerhana matahari total. Memang harus kita lihat dalam atau kita dari bumi pada saat gerhana matahari total, maka corona akan lebih berbentuk sempurna. Kemudian bentuk dan batasnya tidak tetap. Ya, ini tergantung namanya juga atmosfer, itu di ruang angkasa pasti selalu bergerak ya. Nah, ketebalannya itu sampai 2.500.000 km. Itu sangat jauh sekali ya. Oke, nah jadi untuk lebih jelas mungkin penampakan corona ini bisa kita lihat pada gambar-gambar berikut. Ya, ini ya. Inilah corona, jadi mahkotanya ini yang putih-putih ini itu adalah corona. Ini adalah bulan ya. Ini bulan pada saat gerhana matahari total ya. Ini corona. Atau nah, ini juga. Nah, jadi warnanya ini yang ini boleh kita lihat nih seperti mahkota ya. Inilah corona. Kemudian boleh juga yang seperti ini. Nah, ini lebih jelas lagi. Corona itu adalah yang ini, bilur-bilurnya ini. Nih ya. Oke, atau boleh kita ulang di sini. Bagian yang ini yang lebih dalam ini adalah inti matahari. Kemudian ini adalah fotosfer ini. Kemudian di sini ini adalah kromosfer. Oke, dan ini adalah bagian corona ya. Jadi ini corona. Ya, demikianlah untuk penjelasan tata surya pada pertemuan ini. Terima kasih.